tentang tafsir tematik perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber pertama dan kedua. Baik ya, sudah. Jadi perkenalkan nama saya Haji Akbar. Saya dari Prodi IAT. Ya sekian. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Hamdi. Saya dari Prodi IAT. Oke, jadi dia dua-duanya dari prodi IAT. Jadi langsung saja. Pertanyaan pertama mungkin ini ada yang bertanya. Sebenarnya tafsir tematik itu apa sih bagi saudara Haji? Tafsir tematik ya. Jadi pengertian tafsir tematik itu atau bisa dikenal sebagai tafsir mabuni secara rincinya saya ringkaskan saja bahwasanya tafsir tematik itu ialah suatu metode tafsir yang mana dia mengumpulkan semua ayat Al-Quran yang membahas tentang satu tema atau topik tertentu. Contohnya seperti jihad, kayak puasa gitu. Kemudian dikaji supaya apa? Supaya mereka pemahaman secara menyeluruh. Jadi intinya tujuan daripada tafsir tematik itu ya ada ciri utamanya. Ciri utama tafsir tematik itu ialah yang mengkaji pembahasan satu topik saja. Jadi itulah pengertian tafsir tematik. Oke, jadi menurut saudara Hamdi bagaimana? Ya, mungkin menurut saya tidak jauh dari pembahasan yang dibawakan sumber sebelumnya, yaitu tafsir tematik. Ada dua pengertian dari tafsir tematik secara etimologi: tafsir yang artinya penjelasan, keterangan dan uraian. Ada juga tafsir tematik atau tafsir maudhu. Tafsir maudhu yang artinya diletakkan, dianggarkan. Mungkin cuma segitu. Jadi kesimpulannya tafsir tematik ini metode tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Jadi menurut misalnya ada satu ayat tentang keadilan, maka seluruh Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu pembahasan khusus gitu. Gitu ya. Oke. Bagus banget nih. Kalau dibandingkan dengan metode tafsir lain, kayak tafsir tahlili sama tafsir ijmali, itu apa bedanya sih? Alhamdi. Baik, dari yang saya ketahui dari yang membandingkan antara penafsiran tahlili sama ijmali. Pertama itu penafsiran tahlili. Kalau kita lihat aspek tahlili ini adalah membahas ayat secara rinci dan mendalam dan analitis. Dia membahas ayatnya dari awal mushaf, dari al-mushaf sampai akhir. Jadi dia menafsirkan ayat per ayat, kata per kata. Seterusnya itu penafsiran dari ijmali. Penafsiran ijmali ini hanya secara ringkas, global dan sederhana. Dia pemahamannya sangat mudah, populer, mengikuti dengan permasalahan-permasalahan pada zaman sekarang ini. Mungkin sekian dari saya. Jadi bagaimana menurut saudara Haji? Oke, baik ya. Jadi kurang lebih seperti yang disampaikan dari pada saudara Hamdi ya. Jadi menurut pemahaman saya, sebelum kita lihat, sebelum kita bandingkan tafsir tematik dengan tafsir tahlili dan ijmali, kan itu kan kita harus tahu dulu kan terkait tahlili atau ijmali. Jadi tafsir tahlili itu ialah suatu metode tafsir yang mana dia menafsirkan ayat Al-Quran itu secara berurutan. Seperti dari Anas, dari Al-Fatihah hingga Anas, atau menafsirkan Al-Quran secara ayat per ayat. Nah itu daripada tafsir tahlili. Kemudian kalau ijmali itu kebalikannya. Jadi ijmali itu ialah metode tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran secara ringkas dan global yang sangat mudah dipahami. Gunanya apa? Itu sangat berguna sekali untuk masyarakat awam. Karena kan masyarakat awam itu kan kalau penjelasan secara tahlili secara detail sangat sulit dipahami. Baik, kesimpulan mungkin yang dapat saya ambil kesimpulan dari tafsir tahlili dan juga tafsir ijmali ini, apabila kita membahas tafsir tahlili itu pembahasannya dengan membahas dengan secara detail ayat per ayat dari awal sampai akhir gitu. Kalau tafsir ijmali sebalik dari tafsir tahlili. Kalau tahlili itu dari ayat per ayat secara detail, kalau ijmali mungkin secara ringkas dan secara global gitu. Kalau tafsir tematik fokus ke satu tema tertentu, misalnya tadi soal keadilan, misalnya kan keadilan, jadi lebih praktis. Kita lagi mencari jawaban yang ada dalam keadilan itu tersebut, mencari jawaban yang cepat
soal permasalahan-permasalahan yang relevan dengan masa sekarang gitu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari saudara Alhamdi dan juga saudara Hidayat. Oke, jadi itu ya. Sekarang gimana caranya kita bisa menyelesaikan tema ini? Menurut saudara Hidayat. Mungkin lebih tepatnya langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah lagi secara praktis gitu ya. Oke, baik ya, terima kasih. Jadi kalau kita ingin memahami tafsir tematik itu pada pertama itu utama itu adalah kita harus tahu dulu topik apa yang mau kita kaji, ya, tema apa yang mau kita pilih. Dan terus tentang puasa, tema puasa yang kita pilih. Kemudian kita cari ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Lalu kita tafsir ayatnya, apakah ayat ini ada kandungannya sama kandungan ayat tersebut. Kita analisis ayat ayat adakah kaitannya dengan ayat tersebut. Misalnya nih ayat ini tentang puasa, ayat lain juga tentang puasa, apakah ada kaitannya itu. Yang paling utama, yang paling penting itu jangan lupa juga merujuk pada kitab tafsir gitu, supaya kita tahu tafsirnya sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang itu. Dan mungkin seperti itulah saya. Jadi menurut saudara Alhamdi bagaimana sih cara kita bikin tafsir tematik ini? Ya mungkin cara buat tafsir tematik ini ya tidak jauh dari apa yang disampaikan dari saudara itu. Itu yang pertama itu tentu tema-tema teks yang akan kita bahas dalam membuat menelusuri hal tersebut. Yang seterusnya itu adalah kumpulin semua tema-tema yang berdasarkan apa yang kita incar tersebut. Seterusnya itu lihat konteks turunnya atau sebab nuzulnya ayat tersebut. Seterusnya itu adalah urutin ayat yang sesuai kronologi atau kategori. Ya mungkin sekian dari saya. Gimana saudara itu yang pertama cara bikin tafsir tematik itu yang pertama kita harus menemukan dulu topik yang mau dibahas. Yang kedua semua ayat, ketiga yang menerangkan ayat, yang keempat susun ayat itu secara rapi, dan yang kelima baru deh tarik kesimpulan dari yang pertama sampai yang keempat. Jangan lupa ya sebab nuzulnya. Oke. Kalau dari metode ini apa sih nilainya saudara? Keunggulan dari tafsir tematik ini salah satunya ialah dia fokus pada satu tema. Seterusnya itu relevan dengan isu-isu permasalahan pada zaman sekarang ini, baik secara ada HAM, ekonomi dan lingkungan. Jadi adapun kekurangan tafsir tematik itu ialah ya menurut pemahaman saya saja secara ringkasnya nih, secara rinci. Jadi tafsir tematik itu ialah membatasi kita untuk memahami makna suatu ayat gitu. Kenapa? Karena yang tadi kan seperti yang kita ketahui bahwa ia berfokus pada satu tema aja gitu. Itu yang kaji itu saja. Ia batasi kita tentang pemahaman ayat Al-Quran. Dan terkadang tafsir tematik ini juga akan mengambilkan historis atau asbabun nuzul juga gitu terkadang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, kenapa sih tafsir tematik ini penting banget buat kita sekarang? Kepada saudara. Ya karena dunia zaman sekarang ini mempunyai permasalahan-permasalahan yang kompleks banget. Nah, baik ia dari teknologi, sosial, bahkan sampai ke budaya. Nah, dengan tafsir tematik ini kita bisa menghadirkan Al-Quran sebagai menjawab persoalan-persoalan yang ada pada zaman sekarang ini. Baik, sekian, terima kasih. Oh, jadi begitu menurut saudara Hamdi. Bagaimana menurut saudara Haji? Silakan saudara Haji bisa menjelaskan kenapa sih tafsir tematik ini penting banget di kehidupan sekarang ini? Baik, alasan kenapa tafsir tematik itu masih relevan ya, masih sangat penting digunakan saat ini itu seperti yang kita ketahui tadi bahwa tafsir tematik itu berfungsi gunanya untuk membahas sesuatu dengan konteks zaman gitu kan, hal-hal yang baru gitu. Apalagi sekarang zaman saat ini ada yang dinamakan dengan teknologi AI
itu kan, masalah adat, masalah budaya, aspek-aspek budaya yang mana sangat mementingkan tafsir tematik untuk membahas hal-hal tersebut. Karena banyak lagi itu seperti sosial, hal-hal politik gitu kan, memungkinkan tafsir tematik ini sangat penting. Kurang lebih seperti itulah ya pemahaman saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari saudara Alhamdi dan saudara Haji tadi, kenapa sih tafsir tematik ini harus dipelajari di zaman sekarang gitu? Mungkin pas banget buat zaman sekarang karena soalnya dunia kita ini penuh dengan masalah hal yang rumit gitu, seperti sosial, politik, terus lingkungan. Mungkin dengan cara ini Al-Quran bisa memberi kita jawaban yang sesuai buat kehidupan kita sekarang gitu. Jadi kehidupan kita jadi terasa lebih dekat dan nyata. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari saudara Alhamdi dan saudara Kaji. Oke.